record nih. Oke, Nah oke. ini aku record. Untung aja ingat nih, nggak sengaja kok pencet. Nah, nah jadi algoritma di sini yang aku maksud algoritma itu tidak 100% baku. Jadi misalkan ya, eh, aku selaku programmer membuat program seperti ini. Lalu Kak Ezra membuat program seperti ini, apakah salah? Tidak. Jadi sama-sama benar, secara fungsi juga sama-sama benar, nggak ada yang salah. Atau misalkan yang thermal overload relay ini aku taruh sebelah sini kak, apakah salah? Enggak. Nggak juga, secara fungsi kan dia sama-sama untuk memutus arus ketika terjadi suatu beban lebih gitu kak ya, gitu. Nah jadi di sini kita bisa mengamati bahwa suatu algoritma atau logika pemrograman tiap-tiap orang itu kadang ada perbedaan meskipun fungsinya itu secara kerjanya sama gitu, tujuannya gitu. Nah, terus ini kak, misalkan ini ada lagi nih suatu case kayak gini. Nah sekarang aku taruh di sebelahnya PB on gitu. Apakah ini sama seperti fungsi sebelumnya atau berbeda kak? Hmm, kalau PB, ini kayaknya ini baru beda ya kayaknya. Iya beda ini. Ini baru beda kan? Beda ini. Iya. Bedanya gimana kak cara kerjanya kalau ini kak? Kalau ini eh dia cuma kena ke hmm, kasih PB on-nya nyala, kontaktornya nyala juga kan. Tapi kalau si PB off-nya kita tekan, dia nggak nyalain si kontaktornya ya. Nggak matiin kontaktornya ya. Oke, deal kak. Aku dapetnya kayak gitu lagi. Jadi Eh, kalau misalkan eh, bener gak PB-nya nyala nih, si PB on-nya nyala kan, iya. kontaktornya nyala. eh, eh. Tapi kalau misalkan si PB off-nya dimatiin juga, tapi dia nggak mati. Maksudnya PB off nya dinyalain, Iya, maka maka si kontaktornya itu masih nyala, masih mm-mm. nyala. Iya betul, itu betul kak. Jadi oh ya ini biar kita sama-sama sepakat. Jadi gini kak, ini kan PB on ini kan dia normally open, terus Mm-mm. si PB off ini kan dia normally close. Nah, jadi kalau tidak kita apa-apakan itu kita bilangnya logika nol kak ya, logika nol atau dia masih mati. Begitu pula dengan yang PB off ini, kalau dia seperti warna hijau ini, Satu. dia tetap masih logika nol nih. Oh, masih normal. Karena tidak kita apa-apain, belum belum kita apa-apain kan gitu ya. Mm-mm. Nah kalau kita toggle atau kita matiin si atau kita nyalakan si PB off, nah itu Mm-mm. baru logika satu. Artinya kalau hijaunya ini hilang, itu artinya kita nyalain. Iya. Karena dia kan sifatnya seperti logika not kayak ya, dia berkebalikan gitu. Kalau kita nyalain dia malah mati gitu. Mati. Nah oke, kita coba ya, kita buktikan ketika PB on ini kita nyalain nih. Nah maka kontaktor satu nih nyala toh. Nah terus kalau Mm-mm. kita lepas dia tetap nyala karena ada arus yang mengalir ke sini, ke Mm-mm. kontaktor satu nih. Nah kalau kita kalau kita nyalain PB off, kita tekan si kontaktor ini, harusnya dia tidak akan mati. Mati. Karena tetap ada arus yang mengalir di Harus. sini. Betul. Betul. Nah Oke, oke, oke. ini logika juga nih. Mungkin terlihat terlihat mungkin bagi orang awam mungkin terlihat oh sama aja gitu kak ya. Tapi Mm-mm. secara kita buktikan secara pemrograman, oh Beda. ternyata beda dia gitu. Oke, satu lagi kak, case terakhir. Nah ini, Oke, oke. kalau kita taruh di sebelah sini kak, apakah fungsinya sama seperti yang di awal ini tadi? Kalau misalkan taruhnya di situ, Hah? eh, sama.
sama seperti di awal ya kak ya. Oke, kita buktikan. Yakin nih kak sama di awal? Kayaknya kayaknya sih iya ya. Iya. Soalnya kan Heeh. si konduktornya nggak langsung dari arusnya bisa diputus sama si PB off-nya. Heeh, betul betul. Oke. Oke, kita coba kak ya. Mm-mm. Kita nyalain toggle-nya. Nah, di Ya, sini pasti kontaktor akan nyala. Terus kita lepas PB on-nya, ini maka arus tetap otomatis. mengalir di bawah ini. Nah, nah, kalau Itu kan kita si tekan PB PB off, maka dia akan mati. mati. Karena dia mutus arusnya kan. Betul. Nah, jadi sekilas terlihat sama, tetapi bagi kita selaku programmer ini nggak safety kak. Nggak Iya. safety-nya tuh kenapa? Jadi gini, kalau seandainya tadi itu kita taruh di sini ya, oh ini belum tak matiin. Ini kita taruh di sini, ya, misalkan kita taruh di sini ya. Eh, Kalau kita nyalakan PB on, otomatis ini kan nyala kak ya. Iya. Nah, kita nyalain. Nah, misalkan kita seorang operator itu masih menyalakan PB on, artinya masih kita tekan gitu kak ya, pas buttonnya itu. Nah, terus kita tekan PB off, ini kan pasti akan mati kak ya. Mm-mm. Nah, ini akan mati. Nah, kalau misalkan kita taruh di sebelah sini, nah sebelah sini, kalau kita tekan PB on dan tidak kita lepas, taruh di sini kak ya, terus kita tekan PB off, kira-kira dia mati nggak kak? Mati karena kan posisinya, kalau posisinya di bawah kan PB off-nya Iya. mati. eh Yakin kak? Kan ini Tadi gimana? jadi kalau PB on, PB on nya ini kita Mm-mm. tekan, Ya. artinya kita logikanya kayak gini. Coba aku download lagi. Oke. Nah, misalkan logikanya seperti ini kak. Ya. Ini PB on nya ini tidak kita lepas, artinya saya selaku operator ini tidak akan melepas push button on gitu ya. Mm-mm. Nah, terus PB on PB off ini kita tekan, kira-kira ini mati gak? Mati kan momentary kan. Enggak, kan kita masih menekan. Oh, masih. Kan kita tidak melepas gitu kan. Jadi kalau misalkan ini kita tekan PB off nya, dia tidak akan mati. Dia akan mati. Iya, karena arusnya masih mengalir dari PB on yang tidak kita lepas ini gitu. Jadi kalau secara fungsi terlihat sama, tetapi dari Jadi, sisi keamanan dia nggak safety kak. Nah itu oh, iya. karena masih ada Sebenarnya kalau misalkan dia PB off-nya di sini itu, kalau misalkan PB on-nya kita nyalain, Mm-mm. kalau Apakah kita PB on-nya kita nyala tapi si PB off-nya kita toggle, dia mati ya? iya betul kalau seperti ini kak ya. Hmm. Iya kalau misalkan ini coba kita download dulu. Oke, kalau ini aku nyalain si PP on, nah gini ya, ini kan aku tahan ya, supaya dia tetap nyala gitu kak ya. Terus ini aku tekan PP off nya, dia akan mati meskipun PP on nya Nyala. masih nyala gitu. Oke, oke, oke. Ini secara safety dia lebih safety. Oke, mungkin ada pertanyaan kak Ezra? Belum. Belum kak ya. Oke, kita lanjut ke ini. Alangkah lebih safety kalau memverify program terlebih dahulu sebelum menggunakan program tersebut. Nah ini betul sekali. Kalau misalkan kita sudah mungkin kalau programnya udah cukup kompleks dan dia itu butuh dipraktekkan ke sebuah mesin, maka kita sebelum mendownload program kita ke sebuah PLC atau sistem, kita harus memverifikasinya terlebih dahulu gitu kak ya, supaya tidak ada ya ibaratnya biar terjadinya zero accident gitu, biar nggak ada kesalahan dalam membuat program ataupun project gitu kak.
Nah ini tadi udah kita bahas nih kak nih apa perbedaannya gitu kak ya. Nah kemudian ini don't do this, jadi kita jangan sampai melakukan hal seperti ini kak. Ini seperti kayak eh, kita melakukan suatu hal tapi tidak berguna gitu kak. Iya, Maksudnya gimana kalau dari ini kak slide ini? kalau dari saat itu nggak ada safety-nya juga, jadi tanpa dinyalain tombol on-nya dia tetap Ya tetap eh nyala. Heeh, iya betul tetap nyala. betul betul. Dan bedanya kalau di Omron ataupun di Allen Bradley dan Siemens, di Allen Bradley itu ketika kita verify program seperti ini tuh dia tidak ada apa tidak ada error gitu, hanya warning aja gitu, hanya warning aja. Di sini hanya tertulis warning shorted branch detected, jadi dia ada short di sini, ada short. Nah, tapi kalau di Omron mau ataupun Siemens, hal seperti ini tuh langsung dianggap error kak. Itu bukan warning. Kalau di Allen Bradley dia hanya tertulis warning atau peringatan gitu ya. Tapi kalau di Siemens tuh hal seperti ini dia udah dianggap sebuah error, ataupun di Omron juga gitu. Jadi kita harus lumayan berhati-hati, sebelum harus lumayan teliti lagi kalau membuat suatu program gitu. Oke kak, kita lanjut ya. Oke. Oke. Nah di sini, nah kita bahas tentang timer gitu kan. Nah, timer di Allen Bradley itu ada on delay, off delay, dan retentive timer. Mungkin Kak Ezra udah pernah mencoba ini semua ya kak ya? Hmm, belum lagi kalau timer. Oh kalau timer belum, oke. Belum. Siap siap. Nah di sini kita masuk ke on delay timer. Jadi dari segi bentuk dia tuh seperti ini ya. Dia ada beberapa part yang perlu kita ketahui seperti enable, kemudian .tt ini ya, the timing bit indicates that the timing operation is in process gitu ya. Jadi waktu ketika yang mengindikasikan bahwa waktu ini pewaktuannya itu sedang dalam proses. Kemudian the end, the done bit indicates that accumulate ini akumulator itu lebih besar dari preset. Artinya DN ini itu outputnya kak. Kalau aku mengartikan secara apa namanya, secara gampang itu DN itu outputnya. Jadi kalau misalkan kondisi waktu misalkan kita men-setting timer ini 2 detik gitu ya, terus si timingnya itu dia akumulatornya itu menghitung. Nah ketika akumulator itu sama dengan atau lebih dari waktu 2 detik itu, maka DN ini akan menyala gitu. Makanya dia disebut the down bit indicates that accumulator greater than equal preset gitu. Kemudian di sini ada preset. Preset itu waktu yang kita atur langsung gitu kayak ya. Dia memiliki satuan 1 milisecond. Artinya kalau kita ingin menggunakan timer itu menyala ketika 2 detik gitu ya, maka kita harus menulisnya 2000 gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa menulis 2 gitu, tapi kita harus menulisnya 2000, artinya 2000 milisecond gitu. Karena satuannya adalah milisecond. Kemudian akumulator, the accumulated value specifies the number of milliseconds that have elapsed since the tone instruction was enabled. Jadi ini waktu yang digunakan oleh si timer tadi untuk memulai dari 0 ke waktu yang telah kita tentukan. Mungkin langsung aja kak ya, kita praktekkan aja. Kita tidak usah terlalu dalam teorinya. Ini juga ada grafiknya. Mungkin kalau kita bahas secara detail dari sisi grafik mungkin akan lebih sulit dipahami, tapi bisa juga kalau kita memahami suatu timer hanya dengan membaca itu bisa. Mungkin dulu waktu kuliah pernah dapat mata kuliah pembacaan diagram waktu kak? Udah. Udah kak ya. Di diagram pewaktuan dalam sebuah PLC gitu kak ya. Oke. Kita mungkin langsung aja kita coba di RS Logic 5000. Ini Kak Ezra
di sana apakah sambil mencoba di RS atau belum Kak? Belum ya? Belum. Oke. Ini nanti kita ada sedikit latihan Kak. Soal latihan Oke. kita bahas bersama-sama nanti di sini. Oke, misalkan ini aku buat sebuah rang lagi Kak ya. Di bawahnya ini. Di sini aku kasih sebuah pas button atau aku copy paste aja di sini. Kemudian aku kasih timer, di sini aku kasih tone. Kemudian di bawahnya sini aku kasih kontak normally open. Oh ya, ini harus kita atur dulu tone-nya. Tone-nya ini aku klik kanan, kemudian klik new text. Terus kemudian di sini namanya aku kasih timer 1. Aku klik, kemudian di sini aku kasih waktu kurang lebih 2 detik gitu ya. Untuk akumulator ini tidak usah diisi Kak, karena dia harusnya bermula dari 0 gitu Kak ya. Nah, kemudian di sini aku kasih kontak normally open, dan aku kasih di sini output gitu ya, output. Yang ini aku kasih nama, aku klik di sini. Kemudian di sini ada variabel timer, dia terdapat instan juga di sini Kak. Iya. Kemudian di sini aku kasih dn gitu. Dn, kemudian di sini aku kasih alamat, aku buat alamat baru aja. New text lampu 1. Lampu 1. Oke. Coba kita simulasikan ya Kak ya. Oke. Oke, yes. Jadi kita masuk ke timer on delay. Nah gini, ketika PB on aku tekan, harusnya si lampu 1 ini dia nggak boleh nyala dulu, nggak bisa nyala dulu sampai ada sampai waktu 2 detik gitu. Dimana PB on nya ini aku tahan dulu ya, aku tahan, artinya aku tekan terus gitu kan. Nah dia menghitung nih, nah baru dia nyala. Terus ntar dia mati lagi. Enggak, dia Oh, nggak mati enggak. lagi, enggak. Oh, kalau misalnya mau mati lagi itu berarti harus ada programnya lagi, tambahan programnya. Betul, betul, betul. Ini kalau misalkan ini aku lepas si PB on nya ini, Mati. maka semuanya ini akan mati nih. Nah ini akan mati gitu. Oke. Nah misalkan, nah terus yang TT itu tadi apa Kak? TT ini sebetulnya tidak jarang digunakan kalau menurut saya. Nah, cuman nggak apa-apa, coba aku iniin dulu, aku beri contoh sedikit terkait TT. Jadi di sini aku nyari variabel name untuk timer 1, terus instan yang TT ini aku ambil. Nah, ini terus ini aku kasih aku new text lampu 2. Oke, nah aku download. Oke. Nah di sini coba aku nyalain ya Kak ya, BB on nya. Nah TT ini langsung nyala. Nah ketika udah 2 detik TT nya mati, DN nya yang nyala. Betul. Artinya apa? Artinya di sini kalau aku ambil kesimpulan gampangnya, yaitu DN dan TT itu saling berkebalikan gitu. Iya. Berarti kalau yang sebelum mulai itu yang TT yang sudah nyala itu DN ya berarti? Betul sekali. Jadi kalau sebelum 2 detik yang TT nyala, yang setelah 2 detik 2 yang detik DN nyala. yang DN yang nyala. Betul. Itu. Nah, ini timer on delay. Nah, ini ada pertanyaan Kak? Kalau misalkan kayak yang aku bilang tadi gitu Kak, yang kalau Pengen dia mati gitu ya? mati gitu. Oke. Bikin aku Caranya contoh. gimana? Oke. Jadi kalau misalkan kita membuat seperti itu, kita harus membuat suatu algoritma baru gitu ya. Dan yang pasti kita butuh 2 timer. Nah,
Oke, kita Itu nambah satu timer lagi ya? betul. Nah, caranya bagaimana? Oke. Caranya yaitu kita ambil dulu timer yang kedua di sini, aku taruh di bawahnya sini. Kemudian aku kasih juga timer on delay di sebelah sini sebagai input untuk si timer yang kedua. Terus timer kedua aku beri nama timer 2. Oh, aku kasih huruf kecil aja sama seperti yang satu itu. Oke. Nah, jadi ya kemudian di sini di apa namanya? Di timer di inputnya timer 1 itu kita kasih normally close untuk mematikan timernya ini. Nah, kemudian normally close yang ini itu kita kasih alamat miliknya timer 2. Kemudian aku kasih DN dari timer 2 gitu. Nah, seperti ini. Ya, kita coba dulu. Oh, sorry, ini ada yang kurang. Ini presetnya belum tak buat nih. Kita belum diisi. Betul, coba aku isi 2000. Nah, oke, aku download. Oke, terus aku orderan, aku nyalain. Nah, dia belum nyala, terus dia nyala, terus dia mati lagi. Lagi. Nah, Oh, setelah 2 detik ntar dia nyala lagi yang timer 2 nya. betul, ini 2 detik nyala, 2 detik mati nih. Itu. Nah, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya yaitu, jadi ketika PB on ini coba aku matiin dulu. Jadi ketika PB on ini nyala, arusnya kan mengalir ke timer 1 dulu ya, Kak ya. Iya. Ke timer 1 dulu, kemudian menghitung selama 2 Setelah detik. 2 detik Kemudian dia nyala. menyalakan lampu dia. Mm-mm. Menyalakan lampu dan juga menyalakan si Timer 2. timer 2 ini. Nah, ketika timer 2 dan lampu ini nyala bebarengan, si timer 2 nih menghitung juga nih dia menghitung sebanyak 2 detik, lalu kalau sudah 2 detik dia mematikan lagi si timer 1. Nah, mematikan si timer. Nah, karena timer 1 mati, otomatis kan semuanya mati nih. Mati. Maka nunggu lagi semuanya nyala sampai 2 detik gitu. Oke. Oh iya, Kak, ini aku baru ingat, mungkin kita screenshot dulu biar kita nggak kelupaan nanti. Mumpung ingat, coba aku iniin dulu. Oke. Nah, ini. Oke. Udah, Kak. Oke. Oh iya, Kak Ezra udah tahu nggak ya kalau aku kurang lebih minggu depan ini mau ke Bandung untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi, tahu nggak ya? Atau belum tahu ya? Belum sih. Oh, belum Aku tahu ya? tahunya minggu lalu, bukan Oh, bukan yang minggu depan ya? bukannya minggu depan. Yang minggu ini kan yang ke Alwi ke Bandung. Ke Bandung, iya. Oh, Harusnya sih terus minggu depan ke Bandung lagi? Atau harus minggu ini belum jadi ke Bandung? minggu ini belum jadi diundur di minggu depannya, Kak. Gitu. Kalau Kak Ezra ini jauh ya, kalau dari Jakarta Selatan ke Bandung Jauh tuh sih. jauh ya. Berapa jam itu, Kak, kira-kira kalau dari Kalau Bandung? naik mobil biasa tuh dua jaman lah, 2 jam setengah kalau nggak macet. Wih, lumayan jauh ya. Oke. Tapi kalau naik Wush bisa setengah jam sih, Kak. Setengah jam, 45 menit lah. Oh gitu. Maksud aku ya mumpung di sana gitu kan, mungkin bisa nongkrong-nongkrong santai, ngobrol santai gitu. Bareng Kak Ezra. Raiso. Anu, Kak ya, ada agenda kayak, Kak ya. Iya. Oke. Aku iniin dulu, aku save dulu. Oke, kita lanjutkan lagi, Kak, untuk timer yang selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan, Kak, untuk timer yang on delay ini? Eh, belum sih. Kalau misalkan
nanti aku masukin apa si timernya ini kan bisa aku masukin ke ini kan, berarti nanti kayak misalkan ke HMI nih, lampunya aku masukin tag yang ini. Kita kan misalkan dia kedip-kedip itu berarti dari sini apa cara untuk buat dia kedip-kedip itu dari si program yang ini bisa juga atau Betul. Jadi kalau membuat suatu HMI lampunya itu dia berkedip-kedip itu ada dua cara sebetulnya. Ada di pertama itu ada dari program yang pasti. Terus yang kedua tuh bisa juga dari fitur di HMI-nya. Soalnya HMI itu setauku ya? setauku tuh ada di Omron dan juga Iya. di Siemens itu dia blinking, betul, blinking. Iya, ada juga ya kalau uh, di Ebi juga ada sih blinking di animationnya. dia blinking 1 detik 2 detik atau berapa, cuma fitur blinkingnya itu nggak bisa sekeinginan kita gitu. Misalkan kita pengen blinking 7 detik gitu, aku rasa nilai 7 detik tuh nggak ada di jarang gitu. Paling di Iya. blinking di Siemens ataupun di HMI itu cuma 1 detik gitu ya, terus 2 detik atau 0,5 detik gitu. Jadi nggak bisa fleksibel seperti kita memprogram di PLC. Tapi kalau misalkan kita membuat program sendiri di PLC-nya juga bisa gitu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah di sini kita akan masuk ke, sebentar ini aku share lagi. Nah ini kak, nah kita masuk ke timer of delay. Nah ini timer of delay ini timer yang berkebalikannya dari timer on delay. Bagaimana cara kerjanya? Mungkin udah pernah nyoba ini kak? Belum juga ya? Apa sudah? Belum. Belum ya. Oke. Nah di sini coba ini nggak usah aku hapus. Aku buat suatu rang baru. Di sini aku copy aja. Lalu aku ambil TOF di sini. Terus aku kasih nama timer 3 gitu. Oke. Terus di sini aku kasih 3 detik. Nah, terus di sini aku kasih kontak normally open dari sini. Aku kasih kontak normally open dari timer 3 yaitu alamatnya DN. Deh. Terus di sini aku kasih alamat baru, lampu, coba lampu 3 gitu. Nah, oke, kita akan melihat cara kerjanya dari timer of delay ini kayak gimana sih gitu ya. Oke. Nah, coba ini PBO-nya ini kita nyalain. Oke. Kita nyalain. Nah, si lampu ini langsung nyala, Kak. Si lampu ini langsung nyala nih. Kalau tadi yang timer on delay kan dia nunggu nyala, nunggu 2 detik ya. Iya. Nah, dia nunggu 2 detik baru si lampu ini nyala gitu ya. Tapi kalau si timer off delay ini ketika kita tekan PB on dia langsung nyala nih. Nah, Karena dia nanti nunggu 3 detik dia baru mati ya. betul. Ketika kita matiin si PB on ini, nah otomatis kan nggak ada arus nih. Tapi si apa namanya? Si timernya nih belum mati gitu. Atau gini coba tadi kan langsung mati ya. Sebentar. Coba aku go offline dulu. Aku taruh si itu di sebelah sini aja. Taruh di sebelah sini. Terus ini aku buat lagi seperti ini.
sini aku kasih kontak PB timer. Nah, misalkan seperti ini. Aku download dulu. Download. Oke. Ini aku nyalain dulu PB on. Kok nggak bisa? Oh, belum tak iniin. Belum tak download. Ada yang salah. Bentar. Ini empty rang. Oh, ada rang yang ini kak. Ada rang yang kosong nih. Oke. Kita download. Suara aku kedengeran nggak ya kak? Kedengeran? Oke. Oke, nah ini aku kasih nyala si kontaktornya. Nggak mau nyala. Kenapa nih? Apakah belum online? Oh, belum run mode. Oke, udah run mode. Aku nyalain. Nah, kalau PB timer ini aku tekan, maka si lampu 3 ini dia langsung nyala kak. Karena DN nya ini dia langsung nyala. Tapi kalau tak matiin sumber dari dari timer off delay nya ini, aku matiin, nah si DN nya ini masih nyala. Dia nunggu beberapa detik baru dia mati. Jadi ibaratnya kalau on delay itu dia menunggu untuk nyala, kalau off delay dia menunggu untuk mati. Ya, gitu kak. Jadi yang on delay dia menunggu untuk nyala, yang off delay dia menunggu untuk mati. Gitu. Tapi itu kan inputnya sama ya kak, yang dari PBO-nya itu. Inputnya satu nggak apa-apa kayak gitu. Inputnya maksudnya gimana? Ini kan tadi yang timer off-nya, timer off delay sama timer on delay-nya itu kan apa, yang awalnya itu masih sama tuh si PB on-nya juga. Kalau kalau misalkan posisi dari inputnya sama-sama dari kiri. Kalau misalkan inputnya itu dibuat alamatnya sama gitu kita kak, atau gimana? Halo? Halo? Halo Kak Ezra? Iya, halo Kak. Halo? Ya, maaf kak, jaringannya tiba-tiba hilang nih tadi. Maaf. Ya nggak apa-apa Kak. Oke, kita lanjutin lagi. Aku share screen lagi ya kak ya. Aku share screen lagi. Nah, balik lagi ke sini kak. Nah, maksudnya inputnya sama itu gimana kak? Itu di apa yang di PB on-nya itu yang di rang 0, di rang 1 itu kan sama tuh dia. Inputnya. Iya. Itu emang apa bisa kayak gitu atau input satu aja gitu? Sebetulnya kalau dari sisi pemrograman itu bisa. Jadi kita bisa buat alamat yang sama dengan berapapun jumlahnya, tetapi kalau alamatnya sama ataupun namanya sama, itu konsekuensinya dia memiliki fungsi yang sama persis. Jadi ketika kita nyalain ini, maka ini juga akan nyala juga, tapi dengan posisi yang berbeda. Yang satu ini untuk arus ke sini, yang satu ini arusnya untuk ke sini. Gitu kak. Jadi secara fungsi ini sudah benar juga, tidak apa-apa. Oke.
Mungkin ada pertanyaan Kak Ezra? Cukup ya? Halo? Cukup Kak. Cukup Ya. ya? Oke. Oke. Suara aku kedengeran kan ya tapi? Iya, kedengeran Kak. Kedengeran. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yaitu tentang counter. Nah, ini counter nih. Oh, belum ke counter. Ada lagi satu timer Kak, yakni retentive timer gitu. Nah, retentive timer. Nah, retentive timer ini apa? Oke, kita masuk ke RS Logics lagi, kita go offline. Terus aku mau buat lagi ini. Buat lagi di sini ada rang lagi di sini. Kemudian aku masukkan RTO. Nah, nama sintaksnya dia RTO Kak. Retentive timer gitu. Di sebelah sini. Terus di sini aku kasih pass button. Aku berikan nama PB atau mungkin namanya sama dengan ini aja ya, PB timer gitu. Nah, terus aku paralelkan lagi, aku masukkan di sini. Kemudian di sini aku kasih PB on, normally on, normally open. Ini aku kasih nama dulu mungkin ya, timer 4 atau kasih tag baru timer 4. Nah, di sini aku kasih 3 detik gitu ya, 3000. Terus kemudian di sini aku tambahkan alamat dari kontak normally opennya barusan itu timer 4, lalu aku kasih DN. Nah, lalu di sini aku kasih nama, kasih nama baru lampu 4 gitu ya. Oke. Kemudian aku download. Oke, kemudian aku run. Oh, ada yang salah nih kayaknya nih. Coba aku lihat. Iya. Error. Satu error. No argument No, specified. no argument. Yang mana nih? Oh, ini. Close. Ini. Oke, aku download. Jadi kalau alamat sebuah kontak ataupun Dan namanya error. dia error. Oke. Nah, di sini misalkan aku run, aku run. Kemudian aku nyalain sistemnya. Lalu aku tekan yang PB timer ini. Kemudian aku matiin. Aku tekan lagi. Nggak ada perubahan ya Kak ya. Iya. Jadi dia memang dia tuh mirip seperti on delay gitu. Dan dia nggak bisa direset. Dia memang retentive, artinya dia menyimpan itu gitu. Nah, dia nggak bisa mereset. Nah, cara meresetnya bagaimana? Nah, kita go offline. Kita iniin lagi. Ini ada dua cara Kak untuk mereset si timer on delay ini. Coba kita klik timer di sini Pak. Jadi kita ambil res sini. Kita kasih alamat miliknya si timer 4. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita buat kontak normally open, kita berikan nama baru yakni timer reset. Oke, kita download. Oke. Nah, dia udah run di sini. Aku nyalain sistemnya. Kemudian aku tekan PB timer untuk yang retentive ini.
Nah dia nyala. Kalau aku matiin si PB timernya, dia nggak bakal mati. Timernya dia nggak mati. Kalau aku tekan reset, dia baru mati karena Baru mati. akumulatornya dia 0. Hmm. Jadi kita butuh eh, PB untuk reset si timernya ini kak. Gitu. Oke, oke. Tapi ada cara lain kak selain ini, cara yang lebih Iya. simpel lagi. Nah, caranya Oke, gimana? apa? Ini gini, nggak tahu ya, ini aku baru kepikiran barusan ini sih. Ini aku kasih NC, terus ini namanya aku buat sama seperti ini. Oh, jadi Nah, halo kak Isra. ya halo. Nah, mungkin sebelum aku nyala ini udah paham nggak sistemnya nih? Udah. Ya coba ya, aku belum belum mencoba secara langsung, cuman menurut aku sih kalau kayak gini bisa juga. Jadi NO di sini untuk menyalakan si retentive timer, terus NC dari alamat yang Buat sama ini ngeriset. untuk mereset si ini. Coba ya aku tekan. Nah bener kan, dia nyala, terus aku lepas, dia reset, dia mati gitu. Oke. Itu dilepas, itu ditugelnya di pas di normally close-nya atau di normally open-nya? Untuk toggle-nya itu di normally open bisa, di normally close bisa. Misalkan ini aku tekan di toggle yang ini ya, yang di normally close ya. Ah, Pasti yang di normally open pasti dia akan juga berubah, Kak. oh Tuh, iya. dia juga berubah toh. Oh Karena iya. dia memiliki satu alamat yang sama sehingga nyala dan matinya itu juga akan bersama-sama dia. Bersama-sama. Betul, Hmm. gitu. Nah, cuman kalau retentive timer itu menurut aku jarang digunakan, tetapi juga berfungsi dia. Kadangkala dia untuk menggantikan timer. Jadi apa ya? Untuk algoritma, kadang ada orang itu suka nggak pakai timer on delay kak. Kadang ada juga, Apa? ada yang suka hanya pakai retentive timer ini, kadang gitu. Hmm. Gitu. Tinggal tambahin button lagi ya biar dia bisa langsung reset itu. Betul. Gitu. Tergantung ininya, si programmernya ini, dia bagaimana algoritma berpikirnya, itu bagaimana dia lebih suka pakai on delay atau off delay atau retentive timer gitu. Kalau aku sih tipikal orang yang suka yang simple jadi aku pakai yang on delay aja gitu. Iya sih. Gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang on delay malah nggak simple gitu. Mungkin bagi mereka gitu ya. Kadang pakai retentive timer gitu. Gitu. Kadang aku lebih banyak nemuin yang pakai ini sih on delay. On delay ya kak ya. Heeh. Oke, mungkin ada pertanyaan kak Ezra dari Belum juga. sini. Belum ya. Belum. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk lagi ke sistem atau ke materi, yaitu aku share screen. Nah kita masuk ke ini kak. Sekarang kita masuk ke counter. Nah counter itu ada dua, yakni counter up sama counter down ya. Oke. Nah di sini counter up ini apa? Counter up ini dia menghitung, jadi kalau misalkan kita mengatur counter up itu nilainya 2, jadi ketika kita kasih masukkan 1 kali, kita masukkan 2 kali, dia baru nyala. Jadi kalau 1 kali dia belum nyala. Oke, mungkin aku kasih programnya di sini. Aku share screen ya kak ya. Iya. Oke. Nah di sini aku buat lagi di rang selanjutnya. Nah, aku kasih PB on.
terus di sini aku ambil CTU, sintaknya CTU di sini. Kemudian di sini aku kasih PB on juga sama kayak ini. Lalu aku buat di sini ada paralel, dan di sini aku kasih kontak normally open. Lalu counternya ini aku kasih nama counter 1. Counter 1 di sini. Lalu untuk normally opennya sama, dia harus menggunakan counter 1, yakni apa? DN. Yakni DN di sini. Sama seperti di ini di sini. Nah, dia pakai DN nih. Ya. Dia pakai DN ya. Outputnya itu. Nah, sekarang kita beri dia output yaitu lampu ya. Lampu kita berikan lagi. Oh ya, ini tadi belum tak coba. Apakah kalau di PLC Omron maupun Siemens itu kalau ada dua buah output yang alamatnya sama itu nanti error. Apakah ini juga sama? Coba aku copy di sini, ada output yang namanya lampu 4. Nah, ini aku yang satu ini bekerja berdasarkan algoritma yang di atasnya. Kalau yang satu ini lampu 4, dia bekerja atas perintah dari counter up ini. Coba apakah ini akan error? Apakah dia akan error? Oh, hanya satu warning aja. Satu warning aja. Iya, coba aku oh, sorry. Ini ada yang kurang. Ya, presetnya ini belum tak isi, Kak. Sorry. Iya. Ini tak isi 3, misalkan gitu. Terus aku download lagi. Barusan ada suara motor, Kak. Apakah deket jalan, Kak? Enggak, tadi tetanggaku ada yang lewat. Oh, berarti di ini, Kak, ya, di Jakarta Selatan ya, Kak Ezrani, atau di Oh, oke. Kak Jaksel nih padat-padatnya ini penduduk, bener, Kak, ya? Iya. Padat banget. Mungkin kalau pusat nggak terlalu, Kak, cuman gedung-gedungnya ini yang bikin ini Tinggi. Tapi ada tinggi juga banget. bagian-bagian yang Jakarta Pusat yang emang agak padat juga, kayak Manggarai gitu kan, Jatinegara, Oh, pemukiman-pemukimannya. oke. Nah, oke, kita lanjutkan, Kak. Di sini aku akan udara nih ya. Nah, di sini aku nyalain si PBO-nya. Nah, lampunya belum nyala, Kak. Lampunya belum Iya. nyala. Ini masih satu kali nyala. Kemudian aku matiin. Kemudian aku nyalain lagi. Nah, dia masih 2 kali. Di sini terhitung ada 2 nih. Lalu aku matiin. Lalu aku nyalain yang ketiga kalinya. Nah, dia baru nyala nih lampu 4-nya. Tadi si counternya itu buat apa, Kak? Counter Fungsinya? counter itu untuk menghitung. Jadi menghitung berapa banyak sinyal high atau sinyal nyala yang masuk ke counter ini. Gitu. Ini kan udah 3 kali nyala nih. Coba aku matiin ya. Aku matiin PB on. Kemudian aku kasih lagi yang keempat kalinya. Apa yang terjadi? Kan udah lebih dari 3 nih. Iya. Nah, akumulatornya sudah menghitung 4. 4. Tapi di lampunya tetap nyala terus, nggak mati-mati nih. Nah, cara matinya gimana? Kita pakai lagi fungsi dari reset. Reset ya? Betul. Kita kasih di sini apa namanya? Ini si counter ini biasanya ditemuin tuh di program-program buat apa ya, Kak? Counter contoh misalkan ini, Kak, di packaging gitu ya. Misalkan ada sebuah sensor yang mendeteksi ada botol untuk packaging botol minuman gitu ya. Jadi dia kalau misalkan si botolnya lewat, otomatis kan sensor mendeteksi adanya botol tersebut ya kan. Nah, kalau lewatnya udah 10 kali, berarti kan udah katakanlah udah pas untuk di package, baru nanti sistem packaging akan bekerja. Jadi dia memang fungsinya untuk menghitung berapa banyak suatu benda gitu. Berarti nanti dari si counter ini ngasih sinyal ke buat
yang kasih packaging ini ya, buat dia Betul, mulai nge-start programnya dia lagi. betul. Sedangkan yang PB on ini nanti diganti oleh sebuah sensor. Gitu. Oh, oke Bisa oke juga oke. ini Terus Kak, nanti dari counter ini nyambung lagi programnya gitu ya, Kak? betul, nyambung lagi. Mungkin nanti akan lebih bagus kalau kita nanti akan masuk ke suatu sistem project besar gitu Kak di akhir sesi Oke pelatihan oke. kita nanti. Gitu. Oke oke. Jadi kita memanfaatkan timer, memanfaatkan counter gitu ya. Mungkin nanti juga memanfaatkan fungsi-fungsi matematika seperti penjumlahan, kemudian pengurangan gitu ya. Mm-mm. Kemudian fungsi-fungsi compare. Udah pernah nyoba semua Kak? Compare matematik. Aku waktu itu pakai yang ini sih compute or math itu buat Oh, ngitung ini apa efisiensi OII, oh, oke oke. Oh, itu apa Kak kepanjangannya? overall equipment efficiency, Oh, oke oke. Ya pakai yang buat ngitung ini performance, quality sama availability-nya kayak plus minus. Kan aku lagi heeh, ngerjain project buat ini apa heeh, dryer. heeh, heeh. Jadi ngitung dia tuh gak pemakaian gasnya, energinya sama material yang masuk sama keluar tuh berapa gitu. Oke. Terus pas setelah dia diproses itu Mm-mm. uh, yang bagus berapa persen gitu-gitu sih Kak. Nyari nyari ininya, nyari yang errornya tuh berapa gitu. Oke. Oke, nanti kita juga masuk ke compute and match ini nanti, terus kita juga pakai ke compare. Dan nanti di mana di final project kita nanti juga akan kita buat semacam apa ya, big project gitu kayak berupa simulasi tentang sebuah sistem gitu ya. Biar kita tuh ya lebih mengena gitu, dan Kak Ezra juga bisa memahami secara keseluruhan kan gitu Kak ya. Oke. Nah, kita masuk ke ini sekarang, ke resetnya, reset dari si counter up ini. Nah, di sini kita mungkin jangan ditaruh di sini, kita buat uh, mungkin di sini aja ya, taruh di sini. Terus aku kasih di sini itu, oh oke, aku kasih pp on. Terus di sini aku kasih pp, sorry, sini aku kasih reset. Ini aku kasih aku buat tag baru, reset counter. Di sini aku kasih uh, counter 4, counter 1. Oke, aku download. Itu diparalelin di RTL nggak apa-apa Kak si risetnya? Paralel di mana Kak? Itu risetnya kan di bawah, Heeh. Di bawah, diparalelin sama PB timer itu nggak apa-apa? enggak apa-apa, enggak Nggak masalah. harus di counternya? Enggak harus. Oke oke. Oke, nah ini udah aku hitung satu, PPO nya udah nyala. Terus aku nyalain lagi. Nah sini dua, aku nyalain lagi tiga, berarti kan udah sama Kak ya. Nilainya sama-sama 3 di sini, maka dia akan nyala. Lalu aku tekan si ini reset counter nih. Risetnya. Nah Ya. maka si apa, akumulatornya ini kembali ke 0, kembali ke 0, dan counter up nih akan mati gitu. Ntar dia akan ngitung lagi pas kita nyalain push buttonnya lagi ya? Betul, kalau aku tekan PB on lagi, ngitung lagi dari awal, satu, aku nyalain lagi dua, aku nyalain lagi tiga, baru dia nyala lagi gitu. Terus kan kalau di counter ini biasanya si PB-nya itu kan yang PB on-nya itu diganti sama sensor. Hah? Nah, si sensornya itu biasanya kalau di logic tuh pakai apa Kak? Pakai function apa? Untuk yang Tetap apa itu? si tetap si normally open gitu atau Untuk yang apa itu Kak? untuk Untuk sensor untuk sensor nih. Misalkan kan kita masukin sensor nih di programnya. mm-mm. Terus kita masukin program apa masukin si sensornya itu pakai apa normally close, normally open atau sebagai Yang ini Kak, apa yang menghitung ke counternya atau yang untuk reset? untuk ininya
untuk si sensornya ini kan sekarang kan kita masih pakai push button nih Kak, push button on. Betul. Nah, kan kalau kata Kak Alwinya kalau misalkan kita biasanya itu kan si PB-nya ini diganti sensor kan. Betul. Nah, ini si sensornya itu masih pakai normally open atau gimana? Kalau sensor usahakan pakai normally open. Oke, oke. Dia tetap pakai normally open karena tapi gini Kak, kadangkala itu contoh ada proximity ya Kak ya, proximity induktif gitu ya. Nah, ada dua tipe proximity. Jadi kalau misalkan proximity ini dia itu tipe pertama itu proximity yang ketika dikasih benda dia ngasih logika 1. Nah, kalau bendanya aku hilangin dia kasih logika 0. Terus yang tipe kedua proximity ketika ada benda dia malah ngasih logika 0. Nah, kemudian kalau bendanya aku hilangin dia ngasih logika 1. Jadi kalau Satu. yang tipe 1 itu dia normally open, yang tipe 2 sensornya itu tipe normally close. Ini bukan pada programnya Kak ya, tapi pada si bendanya itu, si proximity-nya itu. Jadi ada proximity yang normally open, ada proximity yang normally close. Nah, kalau Kak Ezra ini pakai apa namanya? Proximity tipe normally open, itu Kak Ezra kalau menurut aku ya sebaiknya harus pakai yang normally open Kak. Kalau menurut aku karena normally open ini enak logikanya kan gitu ya. Dia logika kita tuh sama gitu dengan programnya. Dan juga memang kalau misalkan kita membuat suatu sistem PLC, semua input baik itu sensor, baik itu push button itu hendaknya menggunakan normally open gitu. Jadi kalau pada bendanya sendiri kita pakai normally open, tapi pada programnya itu terserah kita gitu. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan Kak Ezra? Udah sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke counter yang ke berapa ini? Counter yang kedua yaitu kali ini aku hapus aja. Aku hapus. Oke, gini aja. Kita masuk ke counter yang selanjutnya yaitu counter down. Nah, ini. Ada counter up, ada counter down. Aku kasih. Kalau Kak Ezra ini nggak suka main game Kak ya? Enggak lagi, aku cepet bosen anaknya. Oke, soalnya kalau di game itu cukup viral tuh. Karena aku kan juga ini Kak kadang-kadang sering main game kadang-kadang gitu ya. Kadang main game gitu. Dan suka ngikutin game-game gitu, tapi jarang gitu. Gamenya Mobile Legend Kak. Iya, aku waktu itu main Mobile Legend. Buat Oh, ngilangin stres, jadi malah stres kalau kalah di Mobile Legend. malah malah stres ya Kak Iya, ya. iya jadi kayak aduh enggak lah, nggak mau main lagi. Oke, aku buat ini lagi, buat kontak lagi. Terus di sini aku buat counternya namanya counter down, counter 2 gitu ya. Oke, terus ini aku kasih kasih 3 lah ya, 3. Nah, ini aku kasih 0. Nah, di sini aku buat mungkin di bawahnya ya. Di sini aku kasih atau aku pindah yang ini ya, biar lebih ini ya, biar lebih jelas. Sebenarnya taruh di sana juga nggak apa-apa sih, taruh di atas ini. Tapi nggak apa-apa, aku taruh sini. Lalu aku kasih di sini nah ini. Terus di sini kasih normally open. Lalu counternya aku normally opennya aku kasih alamat counter 2 dengan counter 2 nya ini yaitu DN enggak ya, DN nya. Terus aku kasih lampu yang lampu lain, aku berikan nama lampu 5. Nah, oke.
Oh sorry, ini aku harus ngasih, aku taruh sini aja, terus ini aku copy aja di sini. Oke, aku download. Aku merasa kayak ini apa kak, biasanya tuh kalau aku ngasih pelatihan hanya satu ini kak, dalam beberapa hari itu hanya satu tipe. Misal kalau misalkan di sana aku ngasih omron terus, malamnya juga omron, ngasih pelatihan ke mahasiswa atau karyawan gitu ya. Ini full di minggu-minggu ini tuh berbeda-beda ya. Ada ini kalau pelatihan kemarin tuh omron. Lalu ada juga Senin kemarin aku zoom dengan mahasiswa dari Ceko. Dia mahasiswa Indonesia tapi dia kuliah di Ceko. Itu dia pakai Siemens enggak. Oh, Lalu dia pakai SIM. betul, terus hari Rabunya itu ngajar anak lomba untuk pelatihan persiapan lomba nih dia pakai Schneider. Terus hari Kamis seharusnya tapi diundur hari ini, itu sama Kak Ezra kita bahas tentang alam Bradley. Empat bahasa, empat tipe PLC dalam satu minggu yang sama. Ini cukup cukup ini pertama kali nih kalau saya nih empat nih, biasanya dua gitu ya, ini empat kali tapi alhamdulillah lancar semua ini. Alhamdulillah. Oke, kita udah membuat ini, kemudian kita nyalain dulu kak sistemnya. Nah kita lihat nih perbedaan antara CTU tadi, counter up dengan counter down. Aku tekan, kemudian aku tekan lagi, aku tekan lagi, aku tekan lagi, gak ada yang ini kak, gak ada yang menemukan nih dia, karena dia turun, dia ini kak, dia turun gitu ya, dia turun. Ya turun. Nah otomatis apa? Otomatis yang harus kita ubah adalah presetnya atau akumulatornya gitu ya. Nah, coba kita go offline gitu ya. Di sini aku kasih preset 0. Terus Oh, akumulatornya di akumulatornya berarti yang harus diisi ya? dua-duanya atau iya atau satu saja. Akumulatornya bisa, presetnya bisa. Coba aku download di sini. Karena dia ibaratnya menghitung turun kak gitu. Dia menghitung turun. Oke. Nah di sini, nah kalau misalkan akumulatornya itu apa namanya, akumulatornya lebih dari si preset, otomatis si outputnya ini akan sama gitu kayaknya, akan ibaratnya akan nyala gitu ya. Coba aku tekan counternya, nah dia masih nyala nih si outputnya nih. Kalau aku tekan lagi yang kedua, dia masih nyala nih. Kalau aku tekan yang ketiga, baru dia masih nyala nih. Nah baru yang ke ini dia mati. Kalau minus baru dia mati. Artinya kalau dia kurang dari preset akumulatornya, baru dia akan mati. Artinya kita harus menekan 4 kali. Nah, tuh. Untuk counter down ini. Oke. Gitu. Nah, bisa juga gini kak. Coba aku offline kan. Ini aku kasih presetnya itu 3 misalnya gitu ya. Akumulatornya 3, presetnya 3, apa yang terjadi nih? Otomatis dia langsung nyala ya? Coba aku ini dulu. Dia langsung nyala dia. Kalau tekan dia mati. Nah, kalau counter down ini emang kita harus benar-benar mengusahakan supaya si beda dengan yang counter up tadi kan kak ya. Beda dengan counter up kan kita mengacu pada preset gitu ya. Nah tapi kalau si apa namanya counter down ini, kita harus membandingkan antara akumulator sama preset. Kalau misalkan akumulatornya itu kurang dari preset, maka
dia akan mati. Nah, Aku. masalahnya akumulatornya yang untuk counter down ini dia turun gitu, beda dengan yang tadi itu. Naik. Nah, makanya counter down ini juga jarang dipakai juga dia. Gunain. Betul. Gitu. Nah, misalkan kita pakai ini, kita pakai suatu ini logika gini kak. Misalkan di sini aku pakai counter up di sini dengan alamat yang sama, counter 2. Terus di sini aku kasih presetnya di sini 2. Nah, dia akan sama nih, akan berubah juga nih. Alamatnya sama, apa namanya? Presetnya juga sama. Kalau presetnya ini yang bawah aku jadikan 0, maka yang atas ini juga jadi 0. Nah, Ya, no. betul. Karena alamatnya sama ya. Karena alamatnya sama, meskipun fungsinya di sini adalah counter up, Up. sedangkan yang di atas dia counter down. Nah, gitu. Kalau di Omron itu sama Siman ada counter up down kak. Jadi dia ada 3 masukan di sini. Ada untuk naik, ada untuk turun gitu. Gitu. Nah, tapi kalau menurut aku sering kali aku pakainya counter up kak. Oke, mungkin ada pertanyaan kak Ezra? Belum ada sih kak. Belum ada ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Coba ini latihan soal nih buat Kak Ezra nih. Nah, di sini ada sensor level, Kak. Nah, di sini ada sensor level. Jadi sensor levelnya tuh bertipe probe. Nah, probe. Jadi ibaratnya ini tuh untuk si common, terus di sini ada sensornya 1, 2, 3 gitu ya. Dan ini nah, di sini kan ada beberapa level kak ya. Ini level 1 yang paling dalam, ini level 2 sedang, ini level 3 ini yang udah mau penuh nih, ibaratnya ini penuh gitu ya. Nah, terus di sini kalau misalkan airnya itu sedang apa namanya tangkinya kak ya, tangki air itu sedang habis, otomatis pompa air ini akan nyala. Dengan ditandai apa? Dengan ditandainya tidak ada satupun sensor yang mendeteksi adanya air. Jadi sensor 1, 2, 3 ini nggak ada airnya kak, maka pompa ini nyala karena tangki airnya kosong kan gitu ya. Nah, ketika air itu udah masuk ke tangki, otomatis kan air lama-lama naik kak ya ketinggiannya ya. Iya. Nah, naik, kemudian dia menyentuh sensor 1 yang ini, yang sebelah sini nih. Nah, apakah pompanya mati? Tidak, dia tetap akan nyala pompanya. Kemudian terisi lagi sampai menyentuh sensor 2 itu masih menyala pompanya. Nah, kemudian airnya menyentuh pada titik level 1 ini. Sensor 1 ya. Nah, yang di sini. Nah, baru dia mati. Nah, kemudian pada suatu saat ini kan udah penuh tangkinya kak ya. Nah, ada orang yang menggunakan airnya untuk cuci baju atau untuk menyiram tanaman, untuk mandi dan sebagainya. Nah, lama-lama tangki ini habis. Tangki ini akan turun kan gitu ya. Turun, dia hanya menyentuh sensor 2. Sensor satunya nggak menyentuh, sensor 2 aja. Pompanya belum nyala kak. Pompanya belum nyala. Kemudian apa namanya? Sensor 3. Airnya makin turun lagi karena dipakai orang. Hanya menyentuh sensor 3, yang sensor 1 dan 2 nggak menyentuh air. Pompanya belum nyala, masih belum. Nah, baru ketika airnya lebih habis lagi, artinya sensor 1, 2, 3 ini nggak ada air yang menyentuh, barulah si pompanya ini akan menyala. Gitu. Nah, programnya seperti apa kak kira-kira? Ini pakai counter ya berarti? Boleh pakai Kalau aku bayangin pakai counter buat nyentuh si sensor-sensornya. Kan ada ininya ya.
ada kan kalau counter tuh kan kita yang preset sama akumulatornya itu kan bisa kita ituin. Kalau menurut aku ini tuh nggak pakai counter, nggak pakai timer kak, dia hanya logika on off dari On off-nya aja. kontak normally open dan normally close aja ini Close. gitu. Oke, oke. Jadi dia tanpa instruksi timer dan tanpa instruksi counter Counter. ya. Nah kira-kira bagaimana nih kak programnya, mungkin bisa kak Ezra buka apa tuh si untuk ini untuk bentar, untuk yang RS Logic kak ya. Iya. Ya mungkin bisa di share screen kak untuk kak Ezra Oke. pengerjaannya. Mungkin aku iniin dulu, hentikan presentasi. Oke. Kak aku izin ke kamar mandi sebentar kak ya. Oh iya, boleh Kak. Penggunaan.
lagi nih kak. Iya, sebentar Kak. Iya, nggak apa-apa kak. Aku buka dulu. Bener ya Kak, emulator lagi dibuka. Oh iya, nggak apa-apa kak. Gimana kak? Agak agak sulit atau biasa aja atau lumayan atau Kenapa Kak? dari levelnya Mm-mm. kira-kira agak sulit atau lumayan atau cukup mudah? Untuk dari itunya. Kesulitan pengerjaannya ini? Oh, aku malah belum buat, masih buka aplikasi. Oh, oke oke oke. Oke. Nggak apa-apa kak, pelan-pelan aja. Tadi gimana Kak?
dari sensornya. Dari sensornya tuh, jadi mungkin aku iniin lagi, aku share screen lagi ya kak ya. Iya, boleh boleh. Nah, oke. Nah, udah muncul kak? Sudah. Udah ya. Nah jadi ini ada ini apa namanya, ada tangki air. Tangki air itu mula-mula dia kosong. Nah ketika kosong itu kan otomatis ke ketiga sensor yang ini tuh, ini bukan sensor, ini tuh ibaratnya kayak transmitternya kak, dia yang memberikan tegangan itu kan. Nah ada 3 buah sensor. Nah ketika tangki kosong itu kan otomatis ketiga-tiganya ini tidak menyentuh air kan gitu kak ya. Iya. Nah ketika tangkinya itu diisi air, lama-lama dia terisi karena ngisinya itu kan pasti pakai pompa ini ya kak ya. Jadi ketika sistemnya dinyalain, pompanya itu akan mengisi air ke tangki tersebut, sehingga airnya itu akan menyentuh sensor nomor 1 ini, sensor nomor 3 ini. 3 karena dia paling panjang kan gitu ya, dia Iya. paling panjang. Nah terus air itu sudah menyentuh si sensor ini, sensor apa namanya, sensor 3. Nah kemudian dia lama-lama mengisi lagi, makin naik dia menyentuh sensor 2. Kemudian pompanya masih nyala lagi, mengisi lagi sampai naik hingga dia menyentuh sensor 1. Satu. Nah ketika sudah menyentuh sensor 1, maka pompanya otomatis mati ya. Nah terus ada orang yang menggunakan airnya untuk kebutuhan sehari-hari, pompanya lama-lama akan turun kan gitu kak ya. Iya. Nah turun, kemudian turunnya itu bertahap juga. Jadi pertama tuh sensor 1 tidak mendeteksi air, berarti yang menyentuh air cuma sensor 2 dan sensor 3 gitu ya. Nah lalu turun lagi, akhirnya sampai pada tahap sensor 1 dan sensor 2 tidak menyentuh. Kemudian turun lagi sampai sensor 3 pun juga tidak menyentuh. Jadi sensor 1, 2 dan 3 tidak ada airnya. Nah itu dikatakan habis. Nah maka setelah 3 sensor ini tidak menyentuh air, si pompa ini otomatis akan menyala gitu. Gitu kak. Begitulah seterusnya sampai siklusnya seperti itu. Nah silakan kak, bisa dibuat. Berarti ini nggak gunain itu ya kak? Nggak gunain timer atau counter gitu-gitu ya? Iya, nggak menggunakan itu. Tuh. Oke. Let's enable. Mungkin bisa ini kak, share screen kak Azranya, Oh ya, boleh boleh. Iya, lupa aku. biar Share aku bisa screen. melihat juga secara langsung. Kayaknya sih agak ragu ya. Kelihatan nggak ya kak? Kelihatan muncul. Oke. Yang pertama tuh kenal sensor pertama dulu kan ya kak? Iya betul. Yang panjang itu tak kak, yang transmitter itu. Yang paling pendek pertama itu. Oh yang paling panjang pertama. Iya. Yang maksudnya kan airnya kan kosong, otomatis kan sensor yang paling panjang kan kak ya, yang Oh menyentuh iya. menyentuh ke dasar tangkinya itu. Ah, ah. Nah, ya yang Sensor uh, pertama. betul, sensor Yang pertama. paling panjang itu berarti ya? Yang paling panjang itu namanya tadi sensor 3. Sensor 3. Betul. Itu nyala 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 dia kena.
Kalau kayak gini gimana? Benar atau tidak? Kayaknya sih enggak. Hmm, masih belum. Enggak, ini lagi. Kalau cuma pakai kalau aku bikin di sini sensor 3 boleh nggak ya, Kak? Eh, boleh, boleh kak. Tapi benar-benar dan tidaknya masih belum nih, belum kita ketahui nih. Itu, Kak, maaf sebentar ya, Kak. Ada ini, ada Hah? teknisi sebentar. Oh iya, heeh. Mungkin agak berisik. Oke oke, iya kak, nggak apa-apa. Itu mungkin ya, maaf sebentar ya, Kak. Iya, heeh. Iya, nggak apa-apa kak. Oke, bentar, Kak. Nggak apa-apa kak Isra. Ini soalnya ini apa motorku rusak, jadinya manggil montir datang ke rumah. Oh, iya, iya. Rusak, kenapa kak? Nggak tahu ya. Kemarin ini kecelakaan, Kak, adikku jadinya. Oh ya Allah. Tapi nggak apa-apa ya kak, maksudnya nggak sampai ke rumah sakit dah ya. Kemarin sih masuk IGD karena kakinya bengkak sama memar dari paha sampai sampai ke mata kaki sama Malah, ini banyak luka gitu di kakinya. oh, cowok kak. Cewek. Oh, cewek. Semoga lekas sembuh kak untuk adiknya. Oke, makasih, Kak. Eh, tapi kalau permulaannya kayak gini udah bener belum, Kak? Kalau permulaannya seperti ini, mesin air, mungkin kalau menurut aku mesin air nggak usah kak. Oh, nggak usah. Nggak usah. Jadi dan di sini belum ada unsur outputnya kak. Output dari si motor nih, motor pompanya Belum ini ada. nggak ada. Heeh. Jadi mesin air ini nggak perlu. Terus si output dari motor pompanya itu nggak ada di sini, masih belum ada. Terus jadinya Jadi eh, awalnya yang pasti di sebelah kiri itu pasti semuanya adalah ini apa namanya, eh, normally open. belum tentu juga. Yang pasti semuanya Eh, dari si sensor awalnya. Terus yang paling kanan itu ada output berupa satu buah motor pompa gitu. yang di sebelah kanan itu malah motor pompanya. Iya betul. Berarti yang di sebelah kirinya itu Sensornya betul. sensornya. Heeh.
Di paralel nggak sih kak? eh Nggak ya? enggak. Nggak. Berarti dia cuma gunain normally close, open, sama outputnya aja. Iya betul, normally close, normally open, output, tapi ya tidak cuma seri atau paralel, tapi dia kombinasi seri paralel gitu kan. Hmm. Kalau misalkan dia kosong itu Kalau misalkan dia kosong, tidak ada sensor yang menyentuh air, artinya dia normally close. normally close. Normally close. Tapi kak, kalau misalkan si sensornya ini kan sikon kosong nih, Mm-mm, nggak kena. mm-mm. Tapi kan nanti dia otomatis si mesinnya nyala kan ya? Kalau nggak ada satupun yang kena, Mm-mm. ya kalau nggak ada satupun, jadi mula-mula kan kosong, artinya tiga sensor ini dia tidak terkena air, maka pompanya ini akan nyala. Nah ketika ada satu sensor yang terkena air, pompa tetap nyala. Ketika dua buah sensornya kena air, tetap nyala dia. Nyala. Baru ketika Tapi tiga-tiganya nyentuh air, maka dia mati. sensornya mati. Oke, berarti ini kan kalau kita nggak ada yang kena sensor, berarti kan tadi apa nggak ada kena sensor, dia normally close ya kak? Iya betul. Oke, terus nama ini apa kak? Sensor aja ya berarti. Ya, yang penting jelas kalau aku sensor S level 1, terus S level 2, S level 3 gitu kan. Tapi kalau Kak Izza punya referensi nama yang lain, enggak apa-apa, yang penting mudah dipahami gitu aja Kak. Sensor yang tingginya itu. Kalau sensor yang paling tingginya itu tadi apa kak? Yang transmitter ya? Transmitter betul. Ya kalau transmitter dia bukan sensor Kak. Dia ini aja, apa namanya? Hanya sebagai common aja dia, bukan sensor. Nggak usah dimasukin Dia di nggak usah program. dimasukin berarti. Berarti Nggak. langsung dari sensor 3 aja ya? Betul. Sensor 3.
Mesin airnya tapi dimasukin ya kak? Kenapa kak? Mesin air ini apa untuk mesinnya? Pompa air. Oh, pompa airnya. Pompa airnya iya dimasukin. Dia berupa output. Iya. Hmm, kalau kayak gini Coba aku lihat. gimana nih kak? eh Masih belum. Sensor kan sensor tiganya nyala nggak kena air nih. Satu kali lagi kak. Mungkin habis itu aku kasih bocorannya gimana. Kasih clue sedikit kak. Cluenya yaitu eh yang pasti ada 3 buah sensor di paralel. Dia normally open, tapi nanti si coilnya ini atau si mesinnya itu, pompa airnya itu, dia harus ada latchingnya, ada penguncinya dia. Itu Ada penguncinya. betul. Gini kak berarti. Hmm, belum. Nggak susah aku. Oke oke. Mungkin aku ini enggak ya, aku kasih clue. Jadi mungkin aku share screen. Ini aku juga lagi proses mengerjakan juga kak. Oh iya. Aku share screen aja. Ini, Enggak. Udah. aku share screen di sini. Nah ini aku lagi ngerjain kak. Nah ini kelihatan ya kak ya. Kelihatan nggak? Nah ini kan sisa dari tadi itu kak ya, yang Ah, tadi itu. Ini hanya sebagai apa namanya, hanya sebagai sistem yang tadi aja. Nah di sini aku taruh di sini sistemnya itu ini. mm-mm. eh Apa namanya, di sini aku buat, jadi ya, ini aku download dulu. Aku download dulu di sini. Ini, nah ketika pompa itu masih kosong, otomatis kan tidak ada eh, tidak ada air sedikit ya satupun yang menyentuh sensor kak ya. Tidak ada Iya. air yang menyentuh sensor satupun. Berarti semua sensor ini dia kondisi masih normally open dia. Kan dia ini kak ya, apa, tidak menyentuh air ya kak ya. Iya. Tidak menyentuh air. Nah dia kondisinya seperti ini nih, tidak ada air. Dia normally close ya. Nah ini aku nyalain sistemnya. Oh dia belum ini apa. Oh ada yang error kah? Coba aku ada missing. Oh dia nggak ada output. Dia nggak ada output. Sorry dia harusnya tidak di situ. Ini harusnya aku taruh Iya. sini. Nah oke, aku download di sini. Oke nggak ada error. Nah aku taruh sini lagi. Nah ini misalkan aku nyalain. Oh kok belum ada. Oh belum jalan. Oke aku nyalain. Nah pompanya nyala kak. Iya. Nah pompanya nyala. Ini kondisi si tangkinya ini kosong. Kosong. Nah masih kosong dia. Nah kemudian ketika kosong ini berarti semua sensor kan nggak ada yang nyentuh air kan gitu ya. Mm. Nah otomatis
logikanya si sensornya ini masih 0. Sensor 1 0, sensor 2 0, sensor 3 0. Kan gitu logikanya Kak ya. Iya. Nah, otomatis aku buat pasti harus NC karena dia untuk menyalakan kan gitu Kak ya. Dia di sini nyalakan. Nah, makanya di sini pompanya nyala karena masih kosong gitu ya. Nah, kemudian karena airnya masuk, otomatis kan lama-lama ketinggiannya akan naik kan gitu ya. Iya. Nah, naik menyentuh si sensor level 3, sensor yang paling panjang tuh. Nah, kemudian di sini aku matiin. Nah, aku nyalain si sensor level 3 nih, otomatis tidak ada arus yang mengalir ke sini, tapi pompanya harus masih nyala. Iya. Gitu. Kemudian di sini apa namanya? Si airnya ini naik hingga menyentuh level 2. Maka di sini harus aku nyalain. Nah, si pompanya tetap nyala. Kemudian si level 3 ini airnya kan naik ya. Airnya naik terus, maka dia sampai ke level 1, dia menyentuh. Maka level 1 harus aku nyalain. Nah, tapi pompanya nggak mati, mah. Di sini programnya masih kurang, Kak. Di sini programku masih kurang. Untuk menahan pompanya untuk tetap nyala udah bener. Nah, otomatis aku matiin dulu. Di sini aku nambahin, berarti harus ada yang matiin si pompanya. Iya. Berarti Berdasarkan masukin push button lagi. bukan push button, memasukkan kontak lagi. Kontak lagi. Untuk mematikan si motor pompanya ini. Gitu. Nah, matiinnya menggunakan apa? Menggunakan sensor level 1. Nah, gini. Gitu ya. Oke, kita download dulu apakah ini udah benar. Oh, masukinnya itu yang normally close ya, bukan normally open. Iya, normally close. Oh, biar matiin si pompanya ya? Betul. Coba ya, ini aku nyalain lagi. Nah, ini pompanya nyala nih, pompanya. Kemudian airnya kan terisi ya. Terisi, maka level 3 ini kesentuh air. Kemudian level 2 kesentuh air, kemudian level 1 kesentuh air. Pompanya mati. Nah, kemudian ada orang yang pakai air. Ini kan tangkinya sudah penuh ya Kak ya. Udah ibaratnya udah full gitu ya. Terus ada orang yang pakai air. Nah, otomatis airnya akan turun kan? Nah, turun. Level 1 ini tidak menyentuh air. Nah, ketika turun pompa nggak boleh langsung nyala. Kemudian ketika airnya makin turun lagi, level 2 nyentuh air. Level 2 nggak nyentuh air. Kemudian level 3, sampai level 3 ini tidak tersentuh air juga karena saking dalamnya air yang di dalam tangki itu udah kosong. Nah, baru ketika udah kosong di bawahnya batas level 3, maka pompanya baru nyala. Nah, begitu pula seterusnya kalau ada yang pakai lagi nanti si level 1 ini nggak nyentuh air. Sorry ini aku kebalik nih berarti logikanya. Bentar Kak, ini salah nih. Nah, harusnya yang level 3 ini harusnya level 3. Sorry. Nah, level 3 ini yang matiin. Oke, kita download dulu, download lagi. Karena kan kalau kena pas pengisian level 3 kena kan di level 3 nya naik level 2 gitu. Iya, jadi ketika nah ini ibaratnya masih kosong Kak ya, masih kosong. Kemudian harusnya level 3 dulu nih. Nah, level 1 dulu yang kurang. Nah, kemudian level 2 turun, level 3, kemudian level 3. Nah, baru dia mati. Karena ini udah full. Oke. Kalau misalkan berkurang airnya, ada yang pakai, maka dari level 1 dulu dia turun lagi ke level 2, turun lagi ke level 3. Nah, baru dia nyala pompanya. Terus kalau misalkan ada yang kalau ngisi baru dari level 3. Level 3. Oh, ntar jadi sequence gitu ya Kak? Betul, dia sequence gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nih aku buat tapi nggak usah pakai si emergency sama thermal overload relay sama Bisa. itu nggak bisa. Bisa Jadi juga. langsung si
PB on kontaktor Heeh. sama level sensor level ini aja ya? Iya bisa juga, jadi kita taruh sini, jadi kita Apa harus langsung sensor levelnya aja bisa? menyamain aja, menyamain si ininya. Kita buat apa, rang di bawahnya gitu kak ya. Mm-mm. Nah, gitu. hmm. Bentar kak, ini harusnya bisa nggak sih kak ini tak pindah gitu? Oh nggak bisa ya. Oke oke, kita iniin dulu, minta pindah ke sini, terus ini biar ke sini, ini tak hapus. Oh kayak gini bisa harusnya. Mm-mm. Oke. Jadi jawaban yang tadi itu ini kak? Mm-mm. Betul. Oke. Ada lagi nggak kak? Satu lagi aja sebelum memberikan tugas. eh Mungkin apa ya, mungkin ini dulu untuk tugas pembahasan kali ini kak. Terus tugas Ada PR lagi. betul. PR-nya yaitu jadi Kak Esra nanti bisa membuat ini kak, membuat sebuah 3 buah lampu menggunakan Bentar, aku catat dulu. iya, ini membuat 3 buah lampu, dimana 3 buah lampu ini nanti menyalanya ini kak, menyalanya itu kayak berjalan gitu loh, jadi kayak lampu satu nyala, lampu 2 3 mati. Bergantian gitu ya? Betul, lampu satu nyala yang lainnya mati, kemudian lampu 2 nyala yang lainnya mati, lampu 3 nyala yang lainnya mati, terus balik lagi ke lampu satu gitu. Ini pakai timer gitu-gitu atau cuma Dia pakai eh, timer aja. pakai timer aja? Jadi outputnya itu ada 3 buah lampu, terus inputnya itu ada tombol on dan tombol off. Inputnya Tombol tombol on on, dan tombol off. Tombol on untuk menyalakan, tombol off untuk mematikan. outputnya 3 lampu ya? Outputnya 3 lampu. Jadi ini namanya apa ya, running LED ya, running LED. Jadi lampunya ini bergantian gitu, flip flop ya. Mm-mm. Oke kak. Oke, nah ini nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, di minggu depan, mungkin bisa di hari ini kak, di hari Selasa. Selasa boleh Selasa. Selasa mungkin sekitar setengah 8 seperti biasanya. Oke. Nah, mungkin untuk ini, untuk kemarin kan Kak Ezra tanya Kak untuk Ya. pembayaran yang selanjutnya Oke, yang bagaimana? selanjutnya. Bisa mulai hari ini atau sebelum pertemuan di hari Selasa, Oke. bisa dibayarkan dulu seperti itu. Oke. Siap kak. Oke, nah jangan lupa juga Kak untuk mengisi absensi di Iya. apa namanya, di link absensi yang kemarin itu. Lalu Mm-mm. apa namanya, tugasnya untuk hari ini kan nggak ada tugas, jadi dikosongi dulu aja. Sorry, di hari ini ada, jadi diisi tugasnya itu juga. Oh tugas yang tadi itu ya? Tugas Ya sim pompa air. yang pompa air, terus pembahasannya diisi buat besok itu. Pembahasannya diisi buat besok. Maksudnya untuk PR-nya ini Oh. untuk pertemuan yang minggu depan gitu. Oh jadi PR-nya itu PR yang si lampu tadi ya? Betul, lampu Oke oke. apa namanya, lampu 3 lampu Running. running LED itu. Oke, oke. Jadi Nah aku untuk kerjain dulu baru aku isi absen ya. oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang compare, nah, dan juga beberapa logika pemrograman lain. Apalagi ini tuh bisa yang pompa air kemarin yang barusan ini, kita bisa membuat suatu sistem automatic dan manual kak.
Iya. gitu. Nah itu yang kakak pertanyakan kemarin tuh kan, nah nanti bisa kita buat seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan kak? Udah cukup kak. Nah mungkin untuk sebagai portofolio aku kak, jadi aku mau screenshot lagi karena ini kan programnya beda nih yang ini, jadi mungkin aku screenshot lagi. Boleh ya kak ya? Boleh boleh. Aku screenshot lagi di sini. Aku izin screenshot. Oke. Oke kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Ezra ke aku terkait materi ini kak? Belum sih kak. Belum kak ya? Oke siap. Nah oh iya kak, mungkin kalau misalkan nih aku minta tolong lagi ke Kak Ezra. Misalkan ada teman-teman atau rekan-rekannya Kak Ezra yang butuh terkait pelatihan, butuh terkait bahkan untuk project. Kemarin aku diberikan project kak sama salah satu perusahaan Oh ya. untuk membuat sistem monitoring suhu pemanas keramik di kota Sidoarjo. Nah itu aku sebagai programmernya aja gitu. Sama untuk estimator komponen-komponen, jadi komponen apa saja yang dibutuhkan gitu, jadi aku membuat Oh RAB. ini ya pembuat BOQ-nya ya. Iya, kayak RAB itu rencana anggaran biaya itu aku yang buat rencana anggaran biayanya sama programmernya, baik PLC maupun HMI. Kebetulan yang dipakai di project itu PLC Siemens itu. Mungkin ya dari rekan-rekannya Kak Ezra ada tawaran itu bisa, saya siap pak. Oke oke. Oke, mungkin itu aja kak dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kak ya. Oke Terus kak. lekas sembuh juga untuk adiknya kak Ezra Oke, yang terima kasih kemarin kak. untuk kemarin dapat musibah, semoga diberikan kesembuhan sama Tuhan yang Maha Kuasa ya kak ya. Ya. Oke kak, makasih banyak buat hari ini. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih kak. Ya kak.